Perkenalkan, nama saya Laura Prinitaka. Nama saya Cintami Imanula Purba. Kami di sini akan menyampaikan hasil analisis kami Mengenai salah satu cerpen yang berjudul Nasihat-Nasihat dari kumpulan cerpen Robohnya Surah Kami karya A.A. Nafis. Selamat menyimak. Robohnya Surah Kami merupakan kumpulan cerpen yang ditulis oleh A.A. Nafis. Salah satu judul dari kumpulan novel ini adalah Nasihat-Nasihat. Nasihat-Nasihat menceritakan tentang orang tua yang suka memberikan nasihat kepada orang lain. Suatu ketika, Hasibuan meminta nasihat kepada orang tua ini tentang hubungannya dengan seorang gadis yang ia temui di bus. Kemudian, orang tua memberikan nasihat kepada Hasibuan untuk menjauhi gadis itu karena dibilangnya gadis itu adalah gadis yang gila. Tetapi, pada akhir cerita, orang tua itu merubah pendiriannya karena ternyata gadis itu adalah gadis yang baik. Orang tua itu juga merasa kesal dan marah karena ternyata nasihat yang diberikan kepada Hasibuan itu tidak benar dan tidak diikuti oleh Hasibuan. Selanjutnya adalah unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen Nasihat-Nasihat. Yang pertama adalah tema. Berdasarkan hasil analisis kami dapat menyimpulkan ada dua tema yang terkandung di dalam cerpen Nasihat-Nasihat. Yang pertama adalah kungkungan adat dalam masyarakat dan nasihat-nasihat dari orang tua kepada anak muda. Melalui masalah yang dialami oleh Hasibuan memunculkan beberapa adat dalam Minangkabau. Yang pertama adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga Minangkabau, ia masih memiliki ninik mama yang dapat merawatnya ketika ia telah kehilangan ibunya ataupun telah diusir oleh ibu tirinya. Selain itu, cerpen ini juga mengisahkan seorang laki-laki yang terkena masalah ketika ia bertemu dengan seorang gadis di dalam bus yang bernama Hasibuan, di mana dalam mengatasi masalah ini, ia meminta nasihat dari seorang orang tua untuk menyelesaikan masalahnya. Adapun tokoh yang terdapat dalam cerpen Nasihat-Nasihat yaitu orang tua, Hasibuan, dan juga gadis desa. Selanjutnya adalah penokohan. Yang pertama adalah tokoh Hasibuan. Hasibuan digambarkan sebagai seseorang yang mudah putus asa sehingga ia memerlukan nasihat dari orang tua. Selain itu, Hasibuan juga digambarkan sebagai tokoh yang suka menolong dan mudah luluh. Hal ini tampak ketika ia memberikan ongkos kepada gadis itu untuk pulang ke rumah keluarganya. Akan tetapi, gadis itu memohon-mohon untuk tidak dipulangkan dan ia meminta untuk tetap tinggal di tempat Hasibuan. Oleh karena itu, Hasibuan luluh dan ia mengembalikan gadis itu ke rumah kenalannya. Yang kedua adalah tokoh orang tua. Orang tua digambarkan sebagai seseorang yang suka memberikan nasihat. Ia suka menyenangkan orang lain dengan nasihat-nasihat yang ia berikan. Yang ketiga adalah tokoh gadis desa. Gadis desa digambarkan sebagai sosok yang keras kepala. Hal ini tampak ketika ia tidak mau untuk pulang walaupun sudah diberikan ongkos. Selain itu, gadis desa ini juga digambarkan sebagai sosok yang tahu aturan, di mana ketika ia diundang ke rumah orang tua, ia melayani dengan penuh hormat. Berikutnya kita masuk ke dalam latar dalam cerpen Nasihat-Nasihat. Yang pertama adalah latar tempat. Ada beberapa latar tempat yang digunakan dalam cerpen ini, yaitu yang pertama kota Padang, kantor, di dalam bis, ruang tamu, dan juga ruang depan. Kemudian yang berikut adalah latar suasana. Suasana dalam cerpen ini beragam, yaitu sedih dan bingung, kagum, marah, dan juga kecewa. Berikutnya adalah latar waktu dalam cerpen Nasihat-Nasihat, yaitu ada pagi hari, di jam 9, siang, dan juga malam. Selanjutnya adalah alur. Cerpen ini memiliki alur maju karena menceritakan secara berkelanjutan kisah demi kisah. Dari Hasibuan yang bertemu dengan gadis itu di dalam bis, menerima nasihat dari orang tua, kemudian merencanakan sebuah pernikahan dengan gadis tersebut. Kita masuk ke dalam watak dari tokoh dalam cerpen Nasihat-Nasihat. Yang pertama adalah orang tua yang memiliki watak sombong dan suka menghakimi. Kemudian ada Hasibuan yang memiliki watak pemalu, dengar-dengaran, dan juga sopan dan alim. Kemudian ada juga gadis desa yang memiliki watak tertib, sopan, dan juga santun. Selanjutnya adalah sudut pandang. Dalam cerpen Nasihat-Nasihat, penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal ini tampak melalui cara menceritakan para tokoh dengan menyebutkan nama, menggunakan kata ganti ya, dia, dan mereka.
Selanjutnya, kita masuk ke dalam penggunaan gaya bahasa oleh penulis A.A. Nafis. Yang pertama, yang menggunakan metafora. Hal ini ditunjukkan oleh kalimat mukamu, gerakmu dapat aku baca seperti aku membaca koran saja. Kemudian yang kedua, juga menggunakan peribahasa. Contohnya adalah kalimat sebagai orang tua yang telah makan banyak garam kehidupan. Yang berikut, A.A. Nafis juga menggunakan hiperbola dalam tulisannya, yaitu seolah pada asap itu terlukis segala ilham nasihatnya. Yang terakhir adalah nasihat yang terkandung dalam cerpen nasihat-nasihat. Yang pertama adalah meminta nasihat sebelum melakukan sebuah tindakan. Dapat dilihat dalam narasi bahwa setiap kali Hasibuan mengalami kebimbangan dalam mengambil keputusan, ia selalu meminta nasihat dari orang tua untuk mengambil keputusan. Yang kedua adalah mempertimbangkan nasihat yang diberikan. Berdasarkan alur cerpen tersebut, kita dapat melihat bahwa ada sebagian nasihat yang dijalankan oleh Hasibuan dan ada yang tidak dijalankan oleh Hasibuan. Walaupun orang tersebut telah mengetahui gadis tersebut dengan prasangka-prasangka buruk, Hasibuan tidak terpengaruh. Yang ketiga adalah jangan menyepelekan permasalahan orang lain. Dalam cerpen tersebut, orang tua seringkali menyepelekan kesukaran orang lain karena menganggap dirinya lebih berpengalaman. Hal ini dapat dilihat melalui ucapannya yang berkata, tapi sebagai orang tua yang telah banyak memakan garam kehidupan, ia tidak mau melecehkan kesukaran orang lain meski kesukaran tersebut hanyalah tetek bengek belaka. Dalam bahasa Indonesia, tetek bengek itu berarti masalah yang kecil atau remeh. Nasihat yang keempat adalah tidak boleh berburuk sangka terhadap orang lain. Kita dapat melihat bahwa orang tua tersebut menghakimi dan berprasangka buruk kepada orang yang belum pernah ia temui, yaitu gadis tersebut. Yang terakhir adalah meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir dari cerpen ini adalah orang tua tersebut mengetahui bahwa nasihat yang ia berikan ternyata salah. Akan tetapi, ia bukannya meminta maaf, ia malah pergi dan membanting pintu yang menandakan ia sedang marah. Selanjutnya, kami menganalisis apa sebenarnya yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerpen nasihat-nasihat. Yang pertama adalah jangan menghakimi orang lain. Kami menganggap bahwa penulis ingin menyampaikan kepada pembaca untuk jangan menghakimi. Terlihat dari banyak bukti penulisan yang diungkapkan oleh penulis lewat tokoh orang tua yang selalu menghakimi gadis yang diceritakan oleh Hasibuan. Contoh penggalannya yaitu orang tua ini mengatakan, omong kosong, itu cerita licik, cerita yang hanya dikarangnya saja untuk menarik kasihan hati orang. Kalimat ini diucapkan oleh orang tua tersebut saat Hasibuan menceritakan alasan gadis desa itu tidak mau pulang ke rumahnya, yaitu dengan alasan bahwa ia diusir oleh ibu tirinya. Kalimat berikutnya ini juga membuktikan bahwa penulis ingin menyampaikan kepada pembaca untuk tidak menghakimi orang lain. Kembali lagi, hal ini digambarkan oleh tokoh orang tua, di mana orang tua itu mengatakan kepada Hasibuan demikian, buaya itu Hasibuan, bukan jantan saja jenisnya. Mengerti kau? Siapa tahu barangkali dia sedang mengakalimu. Kalimat ini sebenarnya mengandung unsur ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap gadis desa yang diceritakan Hasibuan. Dalam kalimat ini juga tersirat penghakiman yang dilakukan oleh orang tua itu. Ia ingin mengatakan bahwa gadis desa yang diceritakan oleh Hasibuan itu sebenarnya adalah buaya betina. Selanjutnya adalah penulis ingin menyampaikan kepada para pembaca jangan menganggap diri selalu benar dan harus bijak dalam menerima nasihat. Berdasarkan akhir dari cerpen nasihat-nasihat, di mana orang tua itu terkejut ketika Hasibuan mengatakan akan menikah dengan gadis desa yang diceritakannya dan keluarga dari gadis desa tersebut pun telah datang kepada Hasibuan. Kemarahan orang tua itu dapat dilihat ketika ia tidak lagi menjawab pertanyaan Hasibuan yang meminta nasihat. Orang tua itu juga pergi sambil membanting pintu dengan keras. Dari peristiwa tersebut, penulis ingin menyampaikan kritik terhadap orang tua yang selalu menganggap dirinya benar. Ketika orang tua tersebut mengetahui nasihatnya salah, ia tetap enggan untuk meminta maaf dan pergi begitu saja. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan pesan kepada penerima nasihat agar bijak dalam mengambil keputusan sekalipun nasihat tersebut berasal dari orang tua. Jadi simpulan dari pemaparan materi ini ada dua. Yang pertama yaitu kita sebagai penerima nasihat, kita harus bijaksana dalam mendengar nasihat tersebut. Apakah nasihat tersebut patut kita pakai dan contoh
contohi dalam kehidupan kita atau tidak. Yang berikut adalah kita sebagai pemberi nasihat, kita harus melihat konteks dari orang yang kita beri nasihat itu. Apakah sudah sesuai atau belum, sehingga nasihat yang kita berikan tidak merugikan pihak lain, tetapi justru membantu orang yang kita nasihati tersebut. Demikian pemaparan hasil analisis yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan analisis, kami mohon maaf, dan semoga hasil analisis kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Laura Aprilitaka. Saya Cintami Imanula. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih.